Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, baiklah hari ini kita akan membahas mengenai pembangkit listrik tenaga udara, yang mana akan dipaparkan oleh Saudari Sari Oktavia, Saudara Dewan Patriot, Saudari Nasya Wulandari Saputri, dan Saudara Herunedi Dwi Agustian. Baiklah, sebelum kita memaparkan materi-materi itu, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pengertian PLTU dipersilakan untuk Saudari Sari. Waktu dan tempat saya persilakan. Pengertian PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi kinetik dari uap dan mengubahnya menjadi energi listrik. Di seluruh dunia, listrik sebagian besar dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap. Angka presentasinya mencapai 86% dari seluruh pembangkit listrik yang ada. Pembangkit listrik jenis lain yang dapat menghasilkan energi yang cukup signifikan adalah pembangkit listrik tenaga air dan turbin gas. Pembangkit listrik tenaga seperti tenaga panas bumi dan angin hingga saat ini belum bisa menghasilkan kapasitas listrik yang memadai. Oke, untuk penjelasan bagian-bagian PLTU untuk Saudara Dewan Patriot, waktu dan tempat saya persilakan. Bagian-bagian PLTU. Bagian utama yang dapat pada suatu PLTU yaitu boiler. Boiler berfungsi untuk mengubah air feed water atau feed water menjadi uap panas lanjut atau heated steam yang akan digunakan untuk memutar turbin. Turbin uap. Turbin uap berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi putar atau energi mekanik. Poros turbin dikouple dengan poros generator, sehingga ketika turbin berputar, generator juga ikut berputar. Kondensor. Kondensor berfungsi untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin atau uap yang telah digunakan untuk memutar turbin. Generator. Generator berfungsi untuk mengubah energi putar dari turbin menjadi energi listrik. Lanjut. Baiklah. Untuk pemaparan dari peralatan penunjang dari prinsip kerja PLTU, untuk dipersilakan Saudara Herunedi Dwi Agustian. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baiklah. Peralat penunjang. Peralat penunjang yang dapat dalam suatu PLTU pada umumnya adalah 1. Desalination plant. Peralatan ini berfungsi untuk mengubah air laut menjadi air tawar dengan metode penyulingan. Hal ini dikarenakan sifat air laut yang korosif, sehingga jika air laut tersebut dibiarkan langsung masuk ke dalam unit utama, maka dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan PLTU. Yang kedua, reverse osmosis atau RO mempunyai fungsi yang sama seperti desalination plant, namun metode yang digunakan berbeda. Pada peralatan ini digunakan membran semi permeable yang dapat menyaring garam-garam yang tergandung pada air laut, sehingga dapat dihasilkan air tawar seperti pada desalination plant. Pretreatment pada unit yang menggunakan pendingin air tanah, sungai, PLTU yang menggunakan air tanah atau sungai, pretreatment berfungsi untuk menghilangkan endapan, kotoran, dan mineral yang terkandung di dalam air tersebut. Yang ketiga, demineralized plant berfungsi untuk menghilangkan kadar mineral atau ion yang terkandung dalam air tawar.
Air sebagai fluida kerja PLTU harus bebas dan dari mineral. Karena jika air masih mengandung mineral, berarti konduktivitas masih setinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya gagal GGL induksi pada saat air tersebut melewati jalur perpipaan di dalam PLTU. Hal ini dapat menimbulkan korosi pada peralatan PLTU. Yang keempat, hidrogen plant. Pada PLTU digunakan hidrogen atau H2 sebagai pendingin generator. Yang kelima, chlorination plant atau unit klorin berfungsi untuk menghasilkan senyawa natrium hipoksid Na atau NaOCl yang digunakan untuk memabukkan atau melemahkan mikroorganisme laut pada area water intake. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pergerakan atau scaling pada pipa-pipa konduktor maupun unit desal akibat perkembangbiakan mikroorganisme laut tersebut. Yang keenam, auxiliary boiler atau boiler bantu pada umumnya merupakan boiler berbahan bakar minyak, fuel oil, yang berfungsi untuk menghasilkan uap atau steam yang digunakan pada saat boiler utama startup maupun sebagai uap bantu, auxiliary steam. Oke. Selanjutnya, untuk prinsip kerja dari PLTU dapat disampaikan oleh Saudari Nasya Wulandari. Pada Saudari Nasya Wulandari, saya persilakan. Prinsip kerja PLTU. PLTU menggunakan fluida kerja air uap yang bersirkulasi secara tertutup. Siklus tertutup artinya menggunakan fluida yang sama secara berulang-ulang. Urutan sirkulasinya secara singkat adalah sebagai berikut. Pertama, air diisikan ke boiler hingga mengisi penuh seluruh luas permukaan pemindah panas. Di dalam boiler, air ini dipanaskan dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udara sehingga berubah menjadi uap. Kedua, uap hasil produksi boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin, sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Generator yang dikopel langsung dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil perputaran medan magnet dalam kumparan. Ketiga, uap bekas keluar turbin masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin sehingga berubah kembali menjadi air. Air kondensat hasil kondensasi uap kemudian digunakan lagi sebagai air pengisi boiler. Demikian siklus air uap atau fluida kerja. Ini berlangsung secara berulang-ulang dan terus-menerus. Putaran turbin digunakan untuk memutar generator yang dikopel langsung dengan turbin, sehingga ketika turbin berputar, dihasilkan energi listrik dari terminal output generator. Dan ini proses dari PLTU itu sendiri dapat dilihat di gambar ini. Proses konversi energi pada PLTU. Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap, tekanan, dan temperatur tinggi. Yang kedua, energi panas atau uap diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Yang ketiga, atau yang terakhir, energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan dari PLTU, dimohon untuk Saudari Sari untuk memaparkannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Kelebihan dari PLTU. Pertama, dibandingkan jenis pembangkit lainnya, PLTU memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut antara lain
Pertama, dapat dioperasikan dengan menggunakan berbagai jenis bahan bakar, baik padat, cair, maupun gas. Yang kedua, dapat dibangun dengan kapasitas yang bervariasi. Ketiga, dapat dioperasikan dengan berbagai mode pembebanan. Yang keempat, kontinuitas operasinya yang tinggi. Dan yang terakhir, usia pakai atau lifetime relatif lama. Untuk kelemahan dari PLTU sendiri, PLTU mempunyai beberapa kelemahan yang harus dipertimbangkan dalam memilih jenis pembangkit termal. Kelemahannya antara lain, yang pertama sangat tergantung pada tersedianya pasokan bahan bakar. Kedua, tidak dapat dioperasikan tanpa pasokan listrik dari luar. Yang ketiga, memerlukan tersedianya air pendingin yang sangat banyak dan kontinu. Dan yang terakhir, investasi awalnya yang mahal. Baiklah, kita sudah selesai membahas pembangkit listrik tenaga udara. Saya akhiri pembahasan mengenai pembangkit listrik tenaga udara. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.